Bapak. Nama saya Grace Fatmawida Putri. Saya di sini mau sedikit wawancara pada Bapak berkenaan dan berkaitan dengan bisnis yang jenengan punya. Ya, yang pertama saya boleh tahu Bapak ini punya bisnis apa? Bisnis yang sekarang saya geluti itu di peternakan ayam. Untuk saat ini ayam ini baru datang kira-kira seminggu yang lalu. Jadi umur ayam saya ini masih seminggu yang lalu. Terus yang adik butuhkan itu yang seperti apa? Ayam mulai dari nol, apa yang sudah produksi. Ini kan ada dua macam jenis ya. Itu satu memang khusus untuk konsumsi, yang satu item ya, untuk telur. Jadi saya mendatangkan jantan dan betina itu sekaligus. Jadi nanti ketika umur jantan itu 2 bulan, 60 sampai 70 hari itu sudah gila, kita lepas ke pasar, kita jual gitu. Tapi yang untuk betina ya kita teruskan sampai kurang lebih umur 5 bulan 28 hari, ya 5 bulan sekitar itulah, itu sudah mulai produksi untuk bertelur. Itu kita bisa lepas juga bisa, kita mau pakai sendiri juga bisa, tergantung permintaan. Karena saya juga jual puletnya itu yang siap untuk petelur, untuk calon petelur di kisaran itu. Berarti bisnis ini baru tahun ini jenengan mulai, apa sebelumnya pernah memulai? Saya sudah lama ya. Mulai tahun? Kalau nggak salah hampir kurang lebih 10 tahun, 7 tahun lah, 7 sampai 10 tahun. Yang lalu, ke belakang iya. Nah, kalau kita tarik ke belakang. Ya, waktu itu kan masih belajar. Ya. Di rumah ini, ya kisaran itu, nggak beda jauh. Udah 10 tahunan, nggak salah, tanpa terasa ya. Itu sebetulnya bisnis atau kemudian sebetulnya yang dikatakan bisnis itu kan sebetulnya kan ya kita memang produksi dari mulai dari DOC ya. Itu kan ini masalahnya kita juga harus hitung-hitung betul ketelitian, ketelatenan, kesabaran itu. Karena ini kan barang hidup. Jadi ya tidak luput dari kematian, kemudian ada penyakit, virus itu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai mengantisipasi. Ya, alhamdulillah ya ada plus minusnya sih, namanya peternak ya. Ini kalau kita mengatakan bisnis peternakan ya, jadi kita sebetulnya semi kita anukan sendiri jadi keperluan. Yang biasanya itu saya kan ayam jantan dulu, ayam jantan itu ayam khusus jantan ya. Tapi jantan ini jantannya dari petelur, bukan
bukan broiler itu ya, yang potong ya, yang potong ya bukan, beda. Nah, rasanya nanti seperti ayam kampung. Jadi tidak mungkin ya ayam goreng, ayam pedas itu membutuhkan ayam kampung yang kan tunggu lama ya, terlalu lama. Jadi sebetulnya kebutuhan pasar itu apa ya, stabil, relatif stabil permintaan, karena untuk kebutuhan warung, kemudian rumah makan, dan memang di sini nih banyak yang jatuh memang ya, dengan harga kemarin tuh yang gara-gara apa ini pandemi ini ya, di permintaan pasar itu juga ya seperti telur, kita telur aja, produksi telur, peternak telur itu 6 bulan sampai 7 bulan yang lalu itu sudah mulai bergelimpang, bahkan sudah tinggal sedikit. Artinya kerugiannya sangat besar sebetulnya. Tidak bisa ngomong kalau untuk sekarang ya, produksi sekarang. Makanya peternak ini sekarang lagi menjerit sebetulnya. Ada yang ayam makan ayam, artinya tidak kuat beli pakan, ayam dijual dengan harga murah. Untuk beli makan. Iya, untuk beli makan. Itu kalau nggak nutut dengan hasil telurnya, akhirnya kan tetap jual ayam lagi. Hampir apa? Mana terus penyakit. Jadi kestabilan harga akan dengan telur itu nggak seimbang kabarnya. Apalagi peternak besar yang punya tenaga, itu kita juga hitung-hitungan. Artinya untuk yang kemarin itu sangat rugi lah, banyak yang gulung tikar. Ini kalau ngitung bisnis ya, kerugian lah. Tapi kalau kita dulu waktu hitung keuntungan ketika belum ada pandemi, belum ada apa ini virus COVID-19 ini, ya harga pakan masih kita bisa terkendali antara pakan dan telur itu kan seimbang. Iya, seimbang. Ya ada. Kalau bisa ngitung, kalau kita bikin pakan sendiri, terus kemudian kita olah sendiri, tentang kesehatan ayam itu kan relatif ya, banyak kan perusahaan-perusahaan, oh ayam ini harus coba di ini, tapi kan kita juga harus bisa menginovasi diri kita sendiri untuk membuat pakan supaya lebih mirip. Terus kemudian saya dulu ada anak ya dari Poltek juga, ketika awal-awal ada ayam jantan itu pernah kesini, cuman nggak sampai, dia hanya ya seperti ini, seperti sampai ini datang itu, katanya mau kesini lagi daripada tetap diri, daripada ke Blitar itu dengan saya. Terus saya tanya waktu itu, bagaimana ayam pakan, memang kalau kita pakai ayam pakan, bikin pakan sendiri jauh lebih ngirit ya, memang ya mungkin ada selisih 30 sampai 20 sampai 30 ribu kalau kita bisa ngolah. Cuman kadang kan kadar proteinnya kalau kita nggak bisa ngitung rendah seperti pabriknya, tapi kalau agak mahal sampai 18 sampai 20% itu hasil telurnya juga bagus. Keuntungannya agak sedikit, tapi dengan hasil telurnya itu bagus sekali. Kita lihat dari kuning telurnya itu biasanya disukai orang-orang yang buat kue itu. Jadi kita kadang-kadang kerjasama dengan orang kue. Ya, alhamdulillah saya bertahan walaupun tidak banyak lah sekarang. Mana lagi? Itu kalau dulu kita bisa ngitung, ada teman ngitung
kalau 1.000 ekor keuntungan sekian, 2.000 ekor keuntungan sekian, 3.000 ekor keuntungan sekian. Tapi saya juga pernah menghitung, nah, teman kalau harganya normal gini-gini 2.500 itu satu hari bisa keuntungan 1 juta. Tapi saya enggak gitu, saya anggap karena kan ada min plusnya ya. Jadi hitungan saya kalau 3.000 mungkin masuk akal ya, 3.000 ekor tiap hari punya keuntungan 1 juta itu menurut saya itu bisa 3.000 ekor sebetulnya. Tapi kita harus sendiri ya, makanya kalau musisi ini nanggung ngasih ini ya cuman untuk di bisnis ini ya, kita tuh memang kalah dengan yang besar-besar ya. Itu aja. Ya, kita punya inovasi waktu itu. Ya apa caranya? Akhirnya saya kasih kardus. Nah, nanti pasti dipakai lagi kardus, terus dikasih koran ya. Pasangi koran. Yang coklat ini calon betina ini, calon petelur. Yang coklat-coklat ini. Yang putih pejantan ini umurnya 60 hari sudah insya Allah panen, sudah habis itu ya. Saya sampling ini. Ini 1.000 ekor ini. Nanti kita kembangkan ke sini. Kalau kita jual kan harga kandang ya. Harga kandang hari ini insya Allah sekitar 19.500. Kalau bahan hari sempat 14, 15, 16, ya disitulah peternak yang nangis. Di dalam sekian kita semprotkan, terus kemudian kita kurup berapa hari kan mengembang jadi tape. Itu animo makan ayam senang. Ini seperti ini hasilnya. Ini penyembuhan dari bakteri seperti E4 gitu ya. Kasih air kelapa, gula sama tetes. Nanti akan bakteri akan keluar seperti jamur kecil-kecil. Itu berarti bakteri sudah berkembang. Dapat disimpulkan, kreativitas dari bisnis peternakan ayam penyebar atau si pengelola peternakan ayam tersebut mengenai improve makanan ayamnya. Beliau menggunakan hasil fermentasi air kelapa dan gula merah yang kemudian dicampurkan pada makanan ayam yang diternaknya. Dari cara yang inovatif tersebut, dapat dikatakan biaya yang dikeluarkan lebih murah, hemat, dan juga sedikit banyak dapat membantu beliau tetap bertahan di masa pandemi seperti sekarang ini. Namun, hal itu tidak berdampak buruk pada ayam-ayam yang diternaknya. Jadi, kondisi ayamnya dipastikan tetap sehat, serta telur dan daging yang dihasilkan juga tetap bagus untuk dikonsumsi masyarakat.